Makhluk hidup di muka bumi selalu memerlukan energi dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam proses penyediaan energi, baik pada tumbuhan maupun pada manusia, selalu melalui berbagai rentetan reaksi kimia. Seluruh proses kimia atau reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang berupa reaksi penyusunan energi dan reaksi penggunaan energi biasa disebut dengan metabolisme. Energi yang ada dalam tubuh manusia haruslah seimbang sesuai yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Jalur metabolik yang utama untuk penggunaan glukosa adalah glikolisis dan jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat adalah jalur metabolisme yang terjadi di sitoplasma sel yang melibatkan serangkaian reaksi enzimatik yang mengubah glukosa 6-fosfat menjadi NADPH, ribosa 5-fosfat, dan produk intermediat lainnya. Jalur ini juga disebut dengan nama jalur fosfoglukonat dan jalur heksosa monofosfat. Sel-sel yang aktif membelah seperti kulit dan sumsum tulang menggunakan jalur ini untuk menghasilkan pentosa sebagai bahan baku DNA, RNA, ATP, dan koenzim A. Hasil lain jalur ini berupa NADPH yang sangat penting bagi proses reduksi untuk menangkal bahaya dari radikal bebas oksigen. Sel-sel yang selalu bersentuhan dengan oksigen seperti eritrosit dan lensa mata memiliki resiko tinggi terhadap proses oksidasi oleh oksigen. NADPH akan menangkal proses oksidasi ini sehingga mencegah terjadinya kerusakan sel dan jaringan. Bagaimana tahapan dalam jalur pentosa fosfat? Ada 2 tahapan yang wajib diketahui dalam jalur pentosa fosfat, yaitu fase oksidatif yang menghasilkan NADPH dan fase non-oksidatif yang menghasilkan prekursor ribose. Fase oksidatif dalam jalur pentosa fosfat merupakan proses pengubahan glukosa menjadi gula pentosa dalam bentuk ribosa 5-fosfat. Gula pentosa tersebut digunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan DNA, RNA, ATP, dan koenzim A. Fase ini terjadi pada jaringan yang aktif membelah, menghasilkan sel-sel baru seperti kulit, sumsum tulang, dan membran dalam usus. Tahapan fase oksidatif jalur pentosa fosfat pada gambar berikut yaitu gula difosforilasi sehingga menjadi glukosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim heksokinase. Selanjutnya yaitu pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi 6-fosfogluconolakton yang dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini juga menghasilkan molekul NADPH. Pengubahan 6-fosfogluconolakton menjadi 6-fosfogluconat dikatalisis oleh enzim laktonase. Selanjutnya, pengubahan 6-fosfogluconat menjadi ribolosa 5-fosfat yang dikatalisis oleh enzim 6-fosfogluconat dehidrogenase. Pada tahap ini, menghasilkan NADPH dan melepaskan CO2. Dan yang terakhir yaitu pengubahan ribulosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat, yaitu gula berkarbon 5 atau pentosa, yang dikatalisis oleh enzim fosfopentosa isomerase. Fase non-oksidatif. Pada fase non-oksidatif, ribulosa 5-fosfat dikonversi kembali menjadi glukosa 6-fosfat oleh serangkaian reaksi yang terutama melibatkan 2 enzim, yaitu enzim transketolase dan transadolase. Ribulosa 5-fosfat kini berfungsi sebagai substrat bagi 2 enzim yang berbeda. Ribulosa 5-fosfat 3 epimerase mengubah konfigurasi di sekitar karbon 3 dari ribulosa 5-fosfat dengan membentuk epimer ksilulosa 5-fosfat, yaitu senyawa ketopentosa lainnya. Ribosa 5-fosfat ketoisomerase mengubah ribulosa 5-fosfat menjadi senyawa aldopentosa yang bersesuaian, yaitu
ribosa 5-fosfat yang merupakan prekursor bagi residu ribosa yang diperlukan dalam sintesis nukleotida dan asam nukleat. Transketolase memindahkan unit 2 karbon yang terdiri dari atas karbon 1 dan 2 dari sebuah ketosa pada atom karbon aldehid pada gula aldosa. Oleh karena itu, enzim ini mempengaruhi konversi gula pentosa menjadi aldosa dengan berkurangnya 2 karbon, dan sekaligus mengkonversi gula aldosa menjadi ketosa dengan bertambahnya 2 atom karbon. Reaksi tersebut memerlukan vitamin B yaitu tiamin. Enzim transketolase mengkatalisis proses pemindahan unit 2 karbon dari silulosa 5-fosfat kepada ribosa 5-fosfat yang menghasilkan ketosa pseudoheptulosa 7-fosfat 7 karbon dan aldosa gliseraldehid 3-fosfat. Kedua produk ini kemudian memasuki reaksi lainnya yang dikenal sebagai reaksi transaldolasi. Enzim transaldolase memungkinkan pemindahan moietas dihidroksiaseton 3 karbon, yaitu karbon 1 sampai 3 dari ketosa pseudoheptulosa 7-fosfat kepada aldosa gliseraldehid 3-fosfat untuk membentuk ketosa fruktosa 6-fosfat dan aldosa eritrosa 4-fosfat 4 karbon. Kemudian berlangsung reaksi selanjutnya yang sekali lagi melibatkan enzim transketolase dengan silulosa 5-fosfat berfungsi sebagai donor glikoaldehid. Pada keadaan ini, eritrosa 4-fosfat yang terbentuk di atas bertindak sebagai akseptor dan hasil reaksinya adalah fruktosa 6-fosfat serta gliseraldehid 3-fosfat. Kesimpulan dari dua fase ini adalah pada fase oksidatif, glukosa 6-fosfat dioksidasi untuk menghasilkan ribosa 5-fosfat dengan pelepasan 2 molekul NADPH dan 1 molekul CO2. Sedangkan pada fase non-oksidatif, ribosa 5-fosfat diubah menjadi berbagai gula fosfat seperti ribosa 5-fosfat yang digunakan dalam sintesis nukleotida dan gula lain yang dapat diintegrasikan kembali ke jalur glikolisis seperti fruktosa 6-fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat.